Sebelumnya, kita ulang terlebih dahulu karena tidak bisa dimulai dari Google Dokumen karena rekaman yang sebelumnya tidak merekam keseluruhan. Jadi kita mulai dari Excel aja. Excelnya ini udah aku copy paste dari Google Dokumen datanya. Di Ctrl V, ini sudah ada datanya. Karena belum rapi, kita bisa pilih paste option dan pilihan kedua agar datanya lebih mudah dibaca. Lalu untuk angka pertama Ilham, untuk nilai pertama kita klik. Lalu kita pilih Azit Sort and Filter. Tools ini kita pilih Sort Smallest to Largest. Pastikan angka pertama yang dipilih. Lalu kita klik Sort and Smallest. Nah, susunannya jadi dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama, kalau kita mau buat tabel distribusi frekuensi, kita harus menentukan range-nya. Range dengan rumus R. Kita menentukan banyak kelasnya, banyak jangka kelas ya, dan interval kelasnya. Interval kelasnya itu P. Karena nggak bisa belah layar, takut datanya hilang, nggak kerekam, jadi kita buka di Excel aja terlebih dahulu. Kalau mau nyari range itu, nilai terbesar dikurangkan dengan nilai terkecil. Pertama kali mulai di Excel pakai sama dengan untuk mendapatkan hasil, biar langsung jadi hasilnya. Jadi kita klik sama dengan, klik nilai paling besar, lalu ketik shift, kita ketik klik simbol kurang, lalu klik nilai terkecil dan enter. Dapat hasilnya nih. Lalu K itu number of class. Number of class itu rumusnya seperti ini. 1 ditambah 3,322 dikali log n. Ini intinya aja ya. Kalau mau cepatnya 3,3 juga bisa. Lalu di sini, karena kita nyari log n dulu, kita cari log n-nya di luar dari K-nya ya. Bisa diletak di mana aja. Lognya ada berapa jumlah data kita? Kita di sini letakin datanya dari nomor 3 jadi sampai nomor 32. Ada 32 karena 2 yang kosong, jadi 30 data. Ada isinya 30. Kita masukin di sini sama dengan log. Lognya diklik paling atas, log 30, tutup kurung, enter. Hasil 1,477 udah. Lalu ini untuk mencari K-nya tadi rumusnya 1 tambah 3,22 log hasil log 30. Lalu kita cari di sini ya, sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali, kali itu bisa diklik shift 8. Kalau tadi nggak muncul tanda tambah, bisa diklik shift sama dengan, jadi shift tambah ya. Lalu diklik, kalinya nih diklik hasil log yang kita cari tadi, yang di bawah ini diklik. Sudah sampai biru, lalu enter. Hasilnya 5,90. 5,90 ini, sebentar, desimal. Kalau angka di belakang koma, angkanya ini, nih. Kalau angka 5-nya ini 5, angkanya di sini ini 5, tandanya itu harus dibulatkan satu angka di angka yang ini. Contohnya 7. 5,5, 6,5. Ini kan 6,5. Ini 5 di belakangnya. Dimulai dari 5 dan di atas 5 itu harus dibulatkan. Jadi satu angka di atas 6 ini, satu angka di atas 6 itu kan 7. Jadi ada hasilnya 7. Begitu juga kalau ininya 6,6, desimalnya itu 7, 6,7, 6,8, 6,9 karena semuanya di atas 5. Kecuali desimalnya 6,4 karena 4 di bawah. Di bawah 5 tidak ada perubahan penaikan, tapi kembali ke nilai awalnya, 6 doang. Desimalnya cuma 6. Oke, karena ini 5,9, 9-nya di atas 5. Jadi pembulatannya dibulatkannya itu hasilnya 6. Ini pembulatan ya, sorry. Tipe. Setelah kita dapat hasil kelasnya, kita cari P, interval kelasnya, dengan rumus R dibagi K. Jadi R dibagi K ini hasil range-nya dibagi hasil
number of class-nya. Sama dengan rumusnya tadi R, hasil R dibagi garis miring hasil K. Lalu kita enter. Sampai gini ya bentukannya, enter. 7,8 kita pakai cara yang di bawah lagi, cara yang di bawah tadi, cara membulatkan desimal. 5 ini kan di atas 8 ini kan di atas 5, jadi kita bulatkan di atas 7 satu angka. 8. Segini interval kelas kita, ada jumlah 8 tabel interval kelasnya ya. Ini maksudnya 6 ini apa ya? Jaraknya mungkin ya, jarak. Aku lupa bahasa Indonesianya. Intinya 6 ini untuk kita tambahin nanti. Nilai terkecil ini kita tambahin sampai 6 gitu. Nah, karena kita mau buat kelas tabel distribusi frekuensi, kita buat dulu bentukan dari apa ya namanya? Batas bawah sama batas atasnya. Nih kita tandain dulu sampai 6, 7. Gini aja deh, manual aja. Tadi nilai terkecilnya kita letak terlebih dahulu di nomor 1 karena tidak mungkin nilainya lebih besar dari yang terkecil, karena terkecil adalah nilai yang awal, yang di awal. Nah, itu intinya. Terus tadi berapa ya? 46 ya, sebentar. Biar lebih rapi. Yang nilai terkecilnya kita buat sama dengan klik 46 tadi, enter. Lalu yang sebelah kanannya ini batas atasnya, batas atas interval kelas pertama sama dengan 46 tadi kita klik. Lalu kita shift tambah. Lalu klik hasil K-nya tadi. Hasil K. Lalu dikurangi 1. Dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena kalau 46 ditambah berapa? 6 hasilnya 52. Kalau 52 nanti di sini juga 52, nggak bisa dempetan. Kita harus dikurangi 1. Harus kita kurangi 1 biar nggak ada nilai yang saling berdempetan, oke? Lalu sebelum kita enter, pastikan H5-nya kita tekan F4 dulu ya. Ditahan bersamaan, Fn4 sama F4 sampai muncul dolar kayak gini. Kalau nggak muncul dolarnya, kalian bisa mungkin ketik manual aja ya. Ketik manual, dolar-dolarnya itu sebelah sini, oke? Lalu tekan enter. Di sini sudah dapat interval pertama. Yang kedua kita buat interval batas bawah interval nomor 2 sama dengan 51-nya kita klik. Lalu kita shift tambah, klik 1. Kita enter. Sudah nemu nih 46 sampai 51, 52 sampai 52-nya belum ada nih. Kita tarik aja 51-nya. Ini ada hijau dan tanda hitam. Kalau sudah muncul tanda hitam, tanda bisa ditarik sampai ke bawah. Tahan sampai bawah dan tarik ke bawah. Segini nanti. Terus 52-nya ini kita lakukan hal yang sama juga biar nanti seimbang satu sama lain. Sudah muncul serentak. Sudah ya, ini interval kelasnya kita sudah menciptakan interval kelas. Lalu kita bisa ke SPSS kembali. Udah rumuskan, kita bentuk interval kelasnya, kita pindah ke SPSS. Kalau kalian belum menemukan bentuk laman analisisnya, analisis SPSS, kita bisa buka dengan klik file, new, dan klik data. Sebentar. Udah data. Sudah gini bentukannya. Kita copy nilai yang tadi, yang 46 sampai 93. Dimulai dari 46, kita klik Ctrl Shift dan kursor bawah apa nih? Panah bawah. Ditahan ya. Oke, sampai 93 sudah diseleksi semuanya 30 nilai. Kita Ctrl V, sebentar. Ctrl V. Kalau nggak bisa juga klik kanan, copy. Maksa kali. Copy. Lalu kita kembali ke SPSS. Sebelum kita pastikan di sini, di variable view kita beri nama dulu deh. Kita beri namanya nilai. Tipenya numerik pastinya. Ini kalian mau ngasih berapa batas angka yang kalian inginkan, terserah aja. 10 boleh, 8 boleh. Karena kita angkanya cuma pakai 2 angka, jadi ya udah 10 sudah cukup. Desimalnya agar tidak ada titik 00 di belakang angka kita ini, jadi kita kasih 0 aja. Desimalnya nggak ada, 0. Labelnya
Kalau mau tambahan yang lain bisa, kayak nilai siswa. Terserah kalian mau ngasih label apa. Yang ini bisa dispasi, tapi yang ini nggak bisa. Kalau nggak bisa dispasi, pakai underscore aja ya. Nih, underscore. Oke. Value-nya nanti none. None ini kosong. Alright, ini align-nya kalian terserah kalian mau pilih susunan gimana. Ini measure-nya nominal. Sudah ya, sudah. Ini sudah ada nih nilai di depan. Kita paste yang sudah kita copy tadi dari Excel. Control V. Nah, ini kenapa nih nggak bisa di copy? Sepertinya ada kendala copy. Sudah di copy, kembali ke SPSS, Control V. Paste. Sudah ya, sudah muncul. 46 sampai 93. Nah, kita mau buat frekuensinya lagi. Kita bisa kembali ke variable view. Kita klik di sini frekuensi untuk kolom baru. Numeric. Ini udah oke. Desimalnya kita buat 0 ya. Labelnya nggak usah. Value nanti kita isi. Ini center lebih rapi. Sini nominal. Di data view, ini kan masih kosong nih. Kita isinya sesuai dari frekuensi yang tadi ya. Frekuensi yang tadi. Gimana tadi di Excel? Maksudnya di interval yang tadi. Intervalnya ini sebelum itu kita masukin di value bagian frekuensi. Karena nggak bisa split screen, kita bolak-balik dulu ya. 46 sampai 51. Oke. Di frekuensi tadi, bagian values, klik titik 3 ini, diklik di bagian frekuensi ya intinya. Ini value-nya kita klik satu, labelnya tadi 46 sampai 51. Kita add. Lalu 2, 5152 sampai 57. Ingat ya, posisi interval kelasnya tadi. Lalu 3, 57, 58 sampai berapa tadi ya? 58 sampai 63. Ditambah add. Ini 64 sampai 69. Nomor 4, 64 sampai 69. Add. Sebentar. Ini tadi ya, lupa, sorry. 64 sampai 69, 70 sampai 75. Yang interval 5, 70 sampai 75, hitung manual ya. 6, 76 tadi, 76, 76. Kalau hitung manualnya bisa sih. 76, 76 ini dimasukin 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81. Oke. Ini udah masuk ke pola di awal 81, ini 51, jadi ikutin aja. Ini 7, ini 82 dong, 82 sampai 87, 87. Add. Value ke 8 itu 88 sampai 93. 93 ya, 93. 88, oh ya, 93. To add. Lalu kita klik OK. Sudah ya teman-teman. Di data view kita isi. Kalau ada kayak gini, klik manual aja ya. 46 sampai 61 itu berapa? Satu interval nomor berapa? Kalian klik satu. Kalau kalian malas ngetik satu-satu, bisa di copy saja. Ini Ctrl C. Ini masih 46 sampai 51 ya. 50 ini kan masih dari interval yang pertama. Jadi kita paste saja. Paste, belum ada paste. Oke, sudah. Ini 55 ini udah masuk interval kedua. Kita 2. Sampai tadi berapa tadi? 52 sampai 57. 55 masuknya 52 sampai 57 kan? Oke, kita klik. Kalau nggak ada yang kayak beginian, nggak apa-apa. Klik manual aja. 2. Ini 3 nih ya. 60 itu udah masuk ke interval ketiga. Nih. Ini betul kan, betul kan, betul kan? Oke. Nah, malas ini ngetik sepanjang ini. Sampai 60 ya, 60. 66 ini udah masuk interval selanjutnya. Kita copy saja. Klik kanan, copy. Klik kanan lagi, paste. Kok nggak bisa ya kontrolnya? Paste. Paste. Lah ini 66 sudah masuk ke mana? Ke interval selanjutnya 64 sampai 69. Kalau nggak ada 64, 69, kalian bisa pakai angka tadi 1, 2, 3, 4. Ini interval keempat. Oke, 4. Ini juga 4. Nih, belum udah ya, 4. Ini 4 juga.
Oh, sorry ya, gak bisa punya ini 4 juga. 4. Kalau mau 4-nya kopi saja. Pas di 70 nih masuknya interval ke 5. Urutannya ya bisa dilihatnya juga 5. Paste saja. Paste. 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 80 ini udah masuk ke interval ke berapa? 80, 76 sampai 81. Oke, dipahami ya teman-teman. Lagi nggak rekamnya. Ini kita bisa klik, aduh, copy. Oke, paste, paste. Nggak bisa ya. Ini copy. Nggak usah diseleksi atau di blok kayak gini aja. Cara kotaknya aja di copy. Banyak ya. Sorry. Copy, paste. Ini juga masih paste. 86 ini udah gak masuk di sini, jadi dia interval selanjutnya 86. Sini, oke. Jadi ini juga sudah, kita bisa copy lagi karena masih nilai yang sama. Kita copy paste lagi, paste dan paste. Paste, paste, paste. 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 93 nih udah gak masuk, udah di atas 87 kan, jadi dia interval terakhir. Ini dia. Kalau nggak ada 88 sampai 93 tidak apa-apa. Aku peringati sekali lagi, tidak apa-apa. Kalian tulis aja urutannya aja. Ini urutan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buat aja angka 8, 7, terserah. Sudah, alhamdulillah. Lalu kita bisa analisisnya. Pertama kita mau buat tabel distribusi frekuensi. Sebentar kita bisa klik analyze. Pasti kan udah benar ya ini susunannya. Kita klik analyze. Ini analyze di atas ada deskriptif statistik, lalu ada frekuensi, kita klik bagian frekuensi. Kalian mau nyari mode, median atau apa dulu? Sebaiknya kita cari tabel distribusi frekuensi dulu ya. Kita masukin ke kanan, ini frekuensinya, kita masukin kanan, statistik, sepertinya nanti aja, karena beda nanti hasilnya. Chartnya kalian terserah mau pilih apa, bar chart, pie chart, dan lain-lain. Di chart, histogram aja ya, histogram. Continue. Pastikan ini code ini dicentang ya, biar bisa kelihatan display frekuensi tabelnya. Perlihatkan tabel frekuensinya. Itu yang kita ingin cari untuk variabel yang pertama ini. Lalu klik OK. Sebentar, lagi analisis. Nah, dan ini hasil dari distribusi frekuensinya. Tapi kalian bingung mungkin ya, ininya kok 0, 2, 4, 6, 8, dan lain-lain. Aduh, bingung. Nah, sebentar, kita kembali lagi ke tempat yang tadi. Kita cari analisis. Ini untuk cari mode, median, dan lain-lain ya. Kita cari analisis, deskriptif, statistik, lalu frekuensi. Ini frekuensi tadi, terserah sih mau dimasukin lagi, nggak apa-apa. Nilai siswanya kita masukin lagi. Oke. Di sini kita mau masukin nilai siswanya ini ada median, mode, dan lain-lain. Sudah zoom, nih bisa kita klik di statistik tadi ya, ini menceklis agar atau memasukkan nilai-nilai mean, median, mode di analisis kita nanti, standar deviasi, range, and dan sebagainya. Continue. Tadi chartnya udah kepilih ya histogram, jadi okein aja. Lalu kita okein. Ini hasilnya. Sebentar ya. Kenapa ini berbeda hasilnya 4,9 dengan nilai siswa? Ini yang perlu kita pahami, bahwa yang di frekuensi ini adalah hasil dari tabel tabel ini yang udah kita bentuk-bentuk. Kenapa nggak kayak 46 ini nggak bisa? Karena kita udah kasih value-nya 1 sampai 8. Jadi mediannya beginilah hasilnya. Maka dari itu pas kalian nyari median, mode, dan mean itu pakai nilai siswanya. Karena nilai siswanya itu nilai tunggal. Jadi nih kalian nyarinya, pastikan nilai siswanya ada terlebih dahulu ya sebelum frekuensinya. Nih hasil mean-nya. Mean, mediannya 73, modenya 80. Oke, maksudnya. Lalu range-nya tadi 47 ya kan yang kita cari tadi hasilnya 47 benar-benar.
Lalu ini validnya 30, tandanya kalian benar-benar masukkan nilainya semuanya, tak ada yang ketinggalan. Ini frekuensi table maksudnya distribusi frekuensi tablenya. Ini interval-interval yang kita bagi. Segini ya, segini. Ada 3, bla 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 bla. Ini nilai siswanya ini data tunggal. Frekuensi table tapi data tunggalnya ya. Ini dari 46 sampai 93, hitungannya tuh tunggal. Tapi yang muncul-muncul aja. Nggak semua yang kita sebut di interval yang ini ya, yang hanya muncul di nilai-nilai mereka. Lalu ini histogram frekuensinya tidak kita pakai. Yang kita pakai yang ini, nilai siswanya. Mungkin sampai di sini, tapi kalau mau selanjutnya, ada peraturan selanjutnya. Kalau mau buat format atau buat, apa namanya, buat apa ya namanya? Buat grafik yang sesuai, sebaiknya tidak kalian lihat dari sini, kita buka dari sini aja graph. Di graph, kita bisa klik chart builder. Lalu kita bisa pilih nilai siswa. Sebentar sebelum itu kita pilih kalian mau yang mana. Histogram ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Bar aja deh. Ini kita klik, ini diklik doang nggak bisa menghasilkan apa-apa, tapi kita tarik ke sini. Tekan dan ditahan, ditarik dan tekan. Lepas di sini. Sudah muncul. Ini bar chartnya. Lalu di frekuensi. Biasanya frekuensi itu ada di bawah, sebenarnya di samping. Tapi kita mau di bawah saja. Karena ini sudah mencakup semuanya, ini nggak perlu. Di count ini nggak perlu, yang ini aja. Bisa kita okein. Cincin. Ini dia. Sudah muncul ya, ini tabel tabel histogram atau bar chart yang sebenarnya. Ini kan beda kan? Belum per interval, yang ini udah per interval ya. Ingat ya, tadi kita masukin frekuensinya. Kita ulangi sekali lagi. Nih, masih gini doang. Setelah kita tarik, masih kosong. Kita masukin frekuensi yang tadi, yang udah ada value-value-nya. Frekuensinya ya, kita tarik ke x-axis. Dan lepas. Dan muncullah line count-nya atau line chart-nya. Lalu kita klik OK. Muncul line apa namanya? Line bar, line chart. Seperti ini. Ini sesuai dari interval. Coba kita cek 82, 87 tadi 6 ya. 82 sampai 87 benar? Benar. Alhamdulillah. Sudah paham ya teman-teman? Ini mode-nya, mediannya. Pastikan yang kita cari median mode itu di bagian nilai siswa ya. Ini aku gabung aja biar hasilnya muncul semua. Ini nilai siswanya. Kalau di frekuensinya nih, ini bukan yang ingin kita cari karena ini frekuensi dari distribusi tabelnya. Kalau ingin mencari mode dari 30 nilai, yaitu nilai siswanya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.